Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dia nonton. Oh gitu. Penasaran kok. Penasarannya kenapa? Dia nggak pengen tahu aja. Oh kirain pengen punya. Enggak dong. Akhirnya gara-gara saya sering nonton-nonton, sering belajar. Setelah saya mau diskusi baru dia malah dia jadi nonton gara-gara saya. Oh gitu ya. Nonton, belajar, baca gitu. Biasanya ini apa namanya yang Muslim duluan yang nonton saya baru ngasih tahu yang temen atau calonnya yang bukan Islam gitu biasanya. Kalau ini kebetulan dia nggak punya intervensi apa-apa sih. Jadi Oke. memang saya juga mikirnya sih gini sih, maksudnya kalau soal agama itu bukan masalah pasangan kita yang akan menyelamatkan kita ya, Iya. tapi itu tuh kita tanggung jawab masing-masing lah, Betul. gitu, bukan Betul. masalah siapa. Dan konsep itu juga ada di Bible. Ya iya, yang anak tidak. Yang berdosa itu yang mati. Iya, berdosa yang mati Iya. dan itu juga termasuk kalau misalnya saya nggak punya pendirian tentang kepercayaan saya gitu ya, ya namanya ini kita walaupun mungkin kan bisa aja ada orang yang karena orang tua atau karena pasangan gitu ya. Sekarang kalau orang tuanya tiba-tiba nggak ada, atau pasangan kita Iya. nggak ada, Betul. kita mau kemana gitu. Betul. Sementara kepercayaannya mengikuti manusia dan Betul. saya nggak termasuk orang yang cukup saklek sih sebenarnya Ya. soal Ya, betul. itu. Makanya akhirnya memutuskan oke, saya harus baca belajar dan apa. Awalnya dari ya sedikit denial lah karena kan dari lahir kecil. Betul. Karena udah doktrin. Ya walaupun mungkin dia sama doktrinnya juga ya, tapi maksudnya saya harus melepaskan doktrin itu, melepaskan juga kalau di doktrin kan terkait Islam, ini pasti selamat, pasti ini, pasti ini. Oke, itu saya pinggirin dulu. Iya, betul. Yang saya butuhkan itu adalah sebenarnya benang merahnya gini, karena kan Tuhan itu kan kalau melihat caranya dari zaman awal lah ya sampai sekarang katanya udah menjelang akhir zaman Iya. ini. Tuhan itu kan ada dengan menunjukkan tanda-tanda gitu loh, dan yang bagi saya sih kalau memang Yesus bilang harus dengan segenap, kenapa harus ada kata-kata segenap akal budi, ya dengan akal kita melihat tanda-tandanya dia itu gitu. Iya. Ya itu yang dibutuhkan untuk orang berislam. Jadi di dalam agama pasti ada yang namanya akal, ada yang namanya iman. Iman nggak bisa lepas. Tapi iman dulu atau akal dulu yang bagus? Harusnya. Kalau dengan segenap akal budimu, Iya. nah itu maksudnya, ya kan? Iya. Ya, kayak gitu dengan hati, jiwa, Iya. akal budi gitu ya. Berarti kan harus komplit tiga-tiganya. Betul. Nggak bisa cuma iman aja percaya saja gitu kan. Nggak juga cuma kita percaya udah pasti selamat ya, nggak juga gitu ya kalau nggak Betul. menjalankan itu gitu ya. Betul. Itu sih yang saya Sebenarnya kalau saya lihat hati dan akidahnya Regi ini sudah seorang Muslim sebenarnya. ya, itu. Udah kan saya udah sering menghadapi orang-orang seperti Regi lah. Ya, ada yang masih denialnya masih terlalu tinggi, tapi ketika saya berikan bukti dan dia mau menggunakan akalnya, baru dia terima. Tapi dari awal pembicaraan kita, Regi udah banyak belajar, udah banyak membaca ini itu. Ketika saya tanya, beriman nggak kalau Yesus itu Tuhan? Enggak, seorang nabi. Ya sudah, dia sudah Muslim sebenarnya. Iya. Cuma tinggal satu step mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi juga dan dia adalah nabi penutup. Udah selesai. Udah bisa disebut sebagai Muslim yang sah gitu maksudnya. Iya. Dengan bersyahadat gitu. Karena di dalam Islam kita ada rukun Islam. Pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang terakhir haji jika mampu aja. Nah, tapi filosofi saya, kalau orang menjalankan Islamnya dengan baik, artinya dia sholatnya bener, zakatnya bener, puasanya bener, insya Allah dia pasti mampu naik haji. Itu filosofi saya. Kalau di Islam gitu. Dan di Islam kita juga punya namanya rukun iman,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya termasuk Yesus, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar, takdir. Orang tuanya suku apa? Ya, saya Batak Manado lah. Batak Manado. Bisa nggak milih lahir dari keluarga Batak Manado? Ya nggak bisa. Nggak bisa milih, kenapa? Karena itu udah takdir. Itu namanya takdir mutlak. Sudah ditentukan kamu lahir di orang, suku, dan ras apa gitu. Rezekinya udah ditentuin, umurnya udah ditentuin, jodohnya udah ditentuin. Tapi itu takdir mutlak. Ada takdir yang kita usahakan. Mau sukses, kerja keras. Mau pinter, belajar. Itu adalah takdir yang diusahakan. Gitu. Sangat logis gitu Islam. Iya, itu. Makanya saya termasuk yang tarik. Dan satu sih sebenarnya yang mengganjal ke Islam itu tadi itu yang terkait bagaimana sih kita membuktikan. Sebenarnya saya sendiri sudah sedikit membuktikan terkait kenabian dari Nabi Muhammad gitu ya. Yang pertama adalah tadi semua kalimat-kalimatnya itu untuk memuliakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Makanya sehingga ada yang bilang dia tuh kok setelah 600 tahun setelah zaman Yesus. Sowat gitu loh. Kristen berapa ribu tahun setelah Musa? Iya, baru benar-benar jadi ininya lah doktrinnya gitu. Bible-nya malah baru terbentuk kira-kira 400 tahun setelah Yesus. Quran berapa tahun? Mushaf Quran berapa tahun terbentuk setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Nggak sampai 2 tahun. Dan yang menulis, yang menyusun itu semua orang-orang yang kenal dengan Nabi, pernah hidup bareng, pernah perang bareng, istilahnya pernah ngopi bareng. Nah kalau yang nulis ini siapa? Apakah orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus? Bukan ternyata. Iya. Paling sebagian kayak Matius, Markus, Lukas lah itu, tapi nggak. Itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes loh. Belum pernah baca? Nah itu boleh lah. Ini penting nih, ini penting ya. Katanya cuma nama yang disematkan aja. Betul. Nama yang disematkan itu betul, artinya nama-nama itu adalah nama-nama yang diatribusikan. Atribusi. Okay. Yang mengatribusikan siapa? Bapak-bapak gereja di abad kedua. Namanya siapa? Ada namanya di sini. Nah, menarik nih. Bentar ya. Ini bukan. Ini yang buku The Five Gospel. Yang menulis buku ini itu kurang lebih 80 orang, semuanya ahli-ahli teologi. Markus, yang ditulis pertama tuh Markus loh, bukan Matius loh. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan satu lagi Thomas. Di sini ada nama siapa nih? Eusebius. Papias. Papias. Papias ini orang yang pertama memberi nama Markus dan Matius. Di sini ada lagi siapa nih? Irenaeus. Irenaeus ini orang yang memberi nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau Papias 130 Masehi, Irenaeus 180 Masehi. Ahli-ahli perjanjian baru sekarang juga berani, hampir semua lah ya, berani memastikan bahwa yang disebut 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya anonim. Ya, tidak tahu siapa yang nulis. Nama-nama ini diatributkan oleh Papias dan Irenaeus. Dan mereka berani mengambil kesimpulan bahwa yang menulis 4 gospel ini bukan orang-orang saksi mata langsung pertama. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya apa? Orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus langsung, orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Dan yang ditulis ini dulu atau surat Paulus dulu? Yang Regi udah pernah baca. Kalau ngelihat ini dia 180, 130, malah harusnya mungkin Paulus duluan. Nah, ini. Nih di sini nih. Kan Paulus termasuk nggak jauh selisihnya dari wafatnya. Ini tahun 30 kan? Masih kan? Iya. Paulus menulis surat-surat pertamanya itu antara kira-kira yang saya baca nih dari tahun 48 Masehi sampai tahun baru Markus. Markus itu sesaat sebelum
beredar di masyarakat itu namanya apa, Kak? Iya, ya ada yang bilang gosip, ada yang bilang Kabar berita yang beredar di masyarakat tuh satu katanya apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Isu katanya. Apa dong? ya bisa folklore apa cerita. Nah, bisa legenda, bisa gosip nggak? Hah? Ya gosip ya isu dong. Lah iya kan? Sama kan? Ya. Baru Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, berarti kalau begitu pertanyaannya, kisah-kisah yang ada di dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini kira-kira terpengaruh oleh Paulus atau Paulus yang terpengaruh oleh mereka? Yang ditulis Paulus duluan. Iya. Oke, ini pertama. Yang kedua, jangan kaget ya, mungkin belum pernah baca. Iya, nggak apa. Kita Ini- membutuhkan. Ini juga untuk menjawab bahwa bagaimana kita menilai kebenaran sebuah tulisan, apalagi dijadikan kitab suci. Nah kan itu yang penting. Penulis Markus ternyata menyadur dari seorang penulis namanya Homer. Homer ini hidup kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Berarti 7 abad sebelum ada Yesus. Homer sudah menulis tentang apa? Tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey ini adalah seorang raja yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Iya, Nah, ini cerita nih, kan novel nih. iya novel. Epic, makanya disebut epic. Raja Odyssey ini kisah perjalanannya setelah menghancurkan kota Trojan, dia kembali ke kerajaan Iliad selama 10 tahun. Ini banyak dikutip oleh penulis Markus. Contoh, misalnya naik kapal bersama dengan pengikutnya, kena badai dan sebagainya. Contoh lagi ketika Raja Odyssey kakinya diurapi minyak oleh seorang wanita. Ingat ceritanya berarti kan? Iya. Ini adalah metode Markus yang mengutip dari Homer itu disebut dengan metode mimesis. Ya, makanya di sini banyak dia punya sumbernya. Odyssey ceritanya begini. Ini kisah para rasul juga ada yang ngambil sedikit tapi. Tuh, putra petir. Odyssey, ini ada Yakobus dan John. Odyssey, Markus. Narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diubah-ubah. Ya, ini baru segini. Nih, segini banyak. Nah, ada yang, Ya, yang bilang Markus. ada yang bilang teorinya ini kebetulan mirip, ada yang bilang gitu. Ya, sekarang kalau bisa dibuktikan, Iya. yang Odyssey ada naskahnya, yang Markus juga ada naskahnya. Mm-mm. Kan dalam bahasa Yunani semua dua-duanya. Iya. Ya, yang menulis ini pasti dia tahu bahasa Yunani. Iya. Nih, segini banyak. Saya belum selesai aja bacanya. Ini Markus menyadur Homer. Yang Yohanes menyadur siapa? Euripides. Cerita apa? Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Ini sama ini penulisnya sama. Dennis R. McDonald ya. Dennis R. McDonald. Jadi bagaimana bisa disebut ceritanya Markus orisinil kalau ternyata ngambil dari penulis lain gitu maksudnya. Nah, kalau Matius sama Lukas sudah jelas menyadur Markus. 80% di Matius sama dengan Markus. 60% di Lukas sama dengan Markus. Berarti kan saling sadur menyadur. Terus bagaimana orang Kristen bisa menyandarkan imannya kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau isinya semua saduran gitu. Markus nyadur dari sini, Yohanes nyadur dari sini, kemudian keempat-empatnya juga semuanya menyadur dari Septuaginta yang ini. Berarti gimana kalau gitu? Ya itu deh, saya pernah baca juga tuh soalnya. Semua penulis itu menulis dengan cara menyadur. Menyadur dari tulisan yang sudah ada gitu. Dan itu memang hal yang biasa gitu. Jadi zaman dulu ketika orang menulis, tapi saya ngaku namanya saya Regi, nggak ada yang nangkep saya. Kalau zaman sekarang tangkap. Zaman dulu nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan forgery gitu.
Iya. Di Islam ada nggak gini-gini? Nggak ada. Kalau di Islam punya tradisi namanya tradisi, kalau hadis itu kan macam-macam tingkatannya. Nggak semua hadis juga diterima. Hadis yang paling bisa diterima itu adalah hadis yang sahih. Sahih artinya apa? Otentik. Otentik itu artinya apa? Sanadnya jelas, matannya jelas, perawinya jelas. Bahkan ada kitab-kitab yang menceritakan tentang perawi ini. Namanya siapa, anak bapaknya siapa, ibunya siapa, matinya kapan. Itu ada kitabnya yang menceritakan tentang perawi. Itu. Jadi dalam Islam sangat-sangat ketat untuk menentukan hadis itu sahih atau enggak. Begitu ada satu aja perawi yang pernah berbuat bohong aja, nggak usah ngebohongin manusia, ngebohongin hewan aja, derajat hadis itu turun dari sahih ke hasan misalnya. Hasan itu baik. Nanti kalau derajatnya turun lagi, doif, turun lagi maudhu gitu, sampai ada yang mungkar gitu. Jadi hadis itu tidak semua diterima. Makanya ketika Nabi masih hidup, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya, jangan kalian tulis perkataanku, takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Barulah ketika Nabi nggak ada, Nabi wafat, barulah hadis ditulis. Sekian, kata ada yang bilang 200 tahun setelah Nabi gitu. Dan itu menggunakan metode yang sangat ketat. Sampai penulis hadis, namanya hadis Bukhari, itu menyusun kitabnya itu dengan nggak main-main, melakukan perjalanan sampai ratusan kilo gitu, naik unta gitu, hanya untuk mendapatkan satu hadis yang sahih gitu, sampai segitunya gitu. Kalau ini kan cuma tulisan, dari tulisan-tulisan yang sudah ada, membaca, oh ceritanya apa nih, disadur, namanya diganti. Dan pada zaman dulu, ketika Regi punya satu kitab begini, terus saya pengen punya kitab yang sama, caranya gimana? Fotokopi belum ada, scanner belum ada, foto belum ada, handphone belum ada. Gimana caranya? Saya harus menulis ulang. Ketika orang menulis ulang, yang terjadi apa? Listrik belum ada, bolpen belum ada, laptop belum ada. Kan manual. Iya, pakai apa dulu nyamannya? Papirus ya namanya. Ya enggak. Maksudnya pada zaman itu orang menyalin sebuah kitab pasti besar kemungkinan orang itu membuat kesalahan. Yang ngetik di laptop aja masih bisa salah, apalagi nulis pakai tangan, apalagi nggak ada lampu. Nah, ketika orang menyalin sekali, ada kesalahan ini ditulis lagi sama orang. Orang ini yang nulis ngambil dari sini salah juga, dan salahnya bukan cuma masalah huruf salah, kata pun bisa salah. Gitu. Apakah itu bisa disebut sebagai kitab suci kalau udah begitu? Itu maksudnya. Iya. Ya ada perbedaan ya, kalau kita kan tadi dengan metode apa sih nih, kanonisasi. Ya. Kalau Quran tuh kodifikasi. Kodifikasi, tahu nggak bedanya apa? Nah itu saya masih belum dapat ininya nih, core-nya sebenarnya perbedaan antara. Kalau namanya kanonisasi, anggaplah saya bapak gereja. Saya baca ini, saya baca ini, saya baca ini. Ini anggap aja nih gospel-gospel yang sudah ada pada waktu itu ya. Oh, yang ini cocok nih, ini masuk nih dalam Bible. Saya baca ini, oh ini nggak cocok. Saya baca ini cocok masuk. Saya baca ini cocok masuk. Nah ini namanya di kanon. Kitabnya sudah ada, sudah jadi. Tinggal dipilih yang mana yang cocok, yang mana yang nggak cocok gitu. Yang cocok saya masukkan dalam Bible. Tapi kalau kodifikasi, karena gini, Quran diturunkan dengan tradisi lisan. Kalau Bible diturunkan dengan tradisi tulisan, ya. Kalau di Quran, di Islam, kodifikasi Quran dilakukan dengan cara begini. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi kan melafazkan di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya menulis, entah itu di daun, entah itu di kulit binatang, entah itu tulang, ditulis. Ketika sudah nulis, mereka juga baca apa yang ditulis. Kalau bacaannya benar, simpen. Kalau bacanya nggak benar, koreksi. Ya. Setelah Nabi wafat, ini orang-orang sahabat-sahabat ini juga semuanya penghafal Quran. Penghafal Quran nih. Nabi wafat, akhirnya kepemimpinan diambil oleh sahabat namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu terjadi beberapa kali perang. Ada satu perang namanya perang Yamaman. Ketika perang di Yamaman itu banyak penghafal Quran yang ikut perang itu, banyak yang meninggal. Kira-kira 70 orang.
penghafal Quran meninggal. Sahabat yang lain namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu usul kepada sahabat Abu Bakar, ini banyak penghafal Quran meninggal. Nanti kalau meninggal semua gimana memelihara Qurannya? Ya kan? Kita harus tulis. Awalnya ditolak, akhirnya diterima. Caranya gimana? Dibentuk komite. Komite ini terdiri dari beberapa orang. Ketuanya komite adalah namanya Sa'id bin Sabit. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi lah. Sekretarisnya Nabi, juru tulisnya Nabi gitu. Penghafal Quran juga gitu. Dia bersama sahabat-sahabat lain yang juga hafal Quran memberikan kesempatan kepada orang-orang sahabat-sahabat yang lain yang punya catatan-catatan Quran itu untuk setor kepada komite ini. Setor tulisannya, ayatnya, suruh baca. Bacanya benar, tulisannya benar, diterima. Bacanya nggak benar, tulisannya benar, mungkin itu juga nggak diterima. Bacanya salah, tulisan salah, apalagi gitu. Jadi yang sudah diterima ini berdasarkan petunjuk yang sebelumnya Nabi sudah pernah kasih tahu, ayat ini ada di surat apa, di bagian mana dan segala macam, itu baru disusun menjadi mushaf. Mushaf itu ini namanya mushaf nih. Sudah dibentuk begini nih mushaf, namanya mushaf. Sudah jadi satu nih. Inilah yang disimpan oleh anak perempuannya sahabat Umar bin Khattab. Anak perempuan ini namanya Hafsah. Disimpan nih. 2 tahun Abu Bakar memimpin, meninggal, digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. 10 tahun, kemudian sahabat Umar bin Khattab dibunuh oleh namanya Abu Lulu'ah. Setelah dibunuh, digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan memerintah, terjadi perang lagi di Azerbaijan. Salah satu panglima pulang dari perang, lapor kepada khalifah. Di Azerbaijan, banyak orang Islam hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena baca Quran cara bacanya beda. Cara bacanya beda. Oh, kalau gitu, master yang disimpan oleh putrinya Umar bin Khattab ini dipinjam sama Utsman. Dibentuk lagi komite yang sama, orang komitenya sama, ketuanya tetap Sa'id bin Sabit. Diulang gitu prosesnya itu, diulang. Proses kodifikasi itu diulang. Orang setor ayat gitu, ya. Sampai akhirnya dibikin salinan, 5-6 salinan, baru disebar ke kota-kota yang dikuasai oleh Muslim. Quran waktu itu kan sudah ada juga yang lain, tapi bacaannya tidak sama dengan dialek Quraisy gitu. Ya, Quraisy itu adalah salah satu suku di Arab yang menjadi penguasa Mekah. Karena Quran juga diturunkan dalam dialek Quraisy, makanya yang Quran yang mempunyai dialek yang beda dengan Quraisy itu sama sahabat Utsman dibakar. Dibakar apa? Artinya apa? Supaya tidak ada Quran yang dialeknya dialek beda dengan yang dialek Quraisy. Gitu. Nah, mushaf yang sudah dibuat oleh Utsman ini itu yang dikenal dengan mushaf Rasem Utsmani. Gitu. Itu yang kita kenal sekarang, yang kita pakai di sini di Indonesia. Itu belum ngomongin soal percetakan, gitu ya. Cetakan kan mesin cetak aja baru ditemukan abad 16. Belum lagi nanti dicetak lagi tahun 1924 di Kairo. Orang bilang itu diedit. Apa yang diedit? Cuman karena waktu itu masih ada perbedaan-perbedaan dialek, yang diambil adalah pakai yang Rasem Utsmani, itu yang dicetak, yang disebarkan ke seluruh dunia. Gitu. Cuma sebenarnya perbedaannya itu hanya perbedaan dialek, bukan perbedaan seperti ini. Kalau ini kan ada yang 66 kitab, 73 kitab, 78 kitab, 81 kitab. Quran semuanya sama, 114 kitab. Kita sebut kitab itu surat atau surah. Jadi satu Quran totalnya 114 surat, di seluruh dunia semua sama. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Cuman ada sistem penomoran ayat yang berbeda. Ada yang memberikan nomor kepada kalimat basmalah, ada yang enggak. Ada yang memenggal ayat dengan memberikan nomor yang baru, ada yang enggak. Gitu. Makanya macam-macam jumlah total penomoran ayatnya macam-macam. Yang di Indonesia ikut yang 6.236 ayat. Di negara lain ada yang menggunakan ayat 6.220 ayat, gitu-gitulah. Hanya cara penomorannya saja yang beda. Nah, ya. Yang beda lagi apa? Cara bacanya. Gitu. Di Indonesia kalau baca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang. Kalau diterjemahkan apa? Penguasa hari akhir. Di Afrika Utara, di Maroko kalau baca Malik Yaumiddin,
Maliknya pendek. Malik artinya apa? Raja. Gitu. Raja sama penguasa apa sih bedanya? Ya Sama lah ya. mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Raja hari akhir, penguasa hari akhir, sama maknanya. Cara baca itu terjadi karena ada perbedaan lidah orang lah gitu. Orang Jepang nggak bisa ngomong huruf apa? Aksen Aksen dan dialek. Orang Jepang nggak bisa nyebut huruf apa? Biasa kalau ada huruf mati di belakang ya dia nggak bisa ya. Huruf Gitu. R. R gitu ya. Orang Jepang kan nggak bisa ngomong R, L gitu kan. Iya. Orang Sunda nggak bisa ngomong huruf apa? Kalau kebanyakan. F. Iya. Nggak bisa ngomong TV kan? Iya. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F. Enggak, kata siapa itu fitnah. Kata gitu. Kayak gitulah. Iya. Ya, dialek orang beda-beda. Jadi itu yang disebut dengan variasi bacaan atau qiraah sabah. Tapi kalau ini apa? Jumlah kitabnya udah beda, jumlah ayatnya udah beda gitu. Iya. Iya, saya sampai coba melihat ini juga gitu ya. Cuma sekarang baru lihat fisiknya sih. Nah, Kalau kemarin kan coba lihat video, cukup jelas ya. lihat Ya. artikel dan sebagainya gitu. Ya. Ya tapi intinya berangkat dari satu benang merah yang sama sih ya, Tuhan Iya. itu ya jelas sifatnya nggak akan pernah berubah lah. Iya. Di agama apapun ya gitu yang saya tahu ya. Iya. Ya yang menciptakan, dia maha lah, Iya. yang maha kuasa. Nah, pertanyaannya gini. Dari mana Kristen mendapat ide bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia? Itu juga harus dipelajarin. Kalau nggak dipelajarin, akan berdebat terus. Dari mana? Contoh, ini kan tadi ngambil dari cerita Euripides tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti dari mana asalnya? Dari Yunani. Karena di Yunani ada sistem kepercayaan namanya Helenisme. Ya kan? Mereka percaya ada dewa paling tinggi namanya dewa Zeus, punya anak dari dewi lain namanya Helen, punya anak dari manusia namanya Perseus, punya anak dari manusia lain namanya Hercules gitu. Hercules tahu kan? Dewa Zeus ini digambarkan seorang dewa yang supreme, tapi di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah. Dia punya anak sampai 100. Sistem kepercayaan itu namanya sistem kepercayaan Helenisme. Di Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri, punya anak macam-macam lah. Ya. Jadi ada pengaruh dari Helenisme Yunani, ada pengaruh paganisme Romawi. Ada satu lagi pengaruh apa? Filosofi Platonisme. 3 itu tadi yang mempengaruhi timbulnya Kristen. Makanya ada konsep Tuhan, Bapa punya anak dari manusia, Yesus. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu ada di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Terus bicara tentang Trinitas, dari mana Trinitas? Kenapa pribadinya cuma 3? Salah satunya tadi kan mungkin karena referensi ayat yang tadi itu ya, 3 Enggak, justru itu ayat belakangan. Ayat yang tadi disebut tidak asli, itu baru ada di abad 16. 16 jauh banget loh, dari abad 4 sampai 16. 1200 tahun lebih. 1 milenium lebih. Nah, Trinitasnya dari mana? Mengambil dari konsep-konsep ketuhanan orang-orang sebelumnya. Siapa? Orang-orang di daerah Mediterranean itu sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad atau triun. Di Sumeria ada 3 dewa. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis, 3 dewa. Di Persia ada Ahura Mazda, Mitra, Anahita, 3 dewa. India ada Trimurti, 3 dewa. Mesir ada 3 dewa, Osiris, Horus, Isis. Di Eropa Utara juga mereka menyembah dewa yang kelihatannya 1 tapi mukanya 3. Semuanya 3. Gak ada yang 5, gak ada yang 10, gak ada yang 100. Kenapa? Yang satu kan ada yang 3 itu ada yang katanya ada yang triteisme, yang memang 3 yang berbeda. Ada Itu yang belakangan. Trinitas. Itu abad 19. Seorang filsuf namanya Aristoteles mengatakan sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Tahu Pitagoras kan? Iya, ya, segitiga tentu. Alam semesta ini dibatasi dengan akhir, tengah, awal. Nah, kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Berarti kalau begitu Kristen agama baru atau agama yang meneruskan agama-agama yang mirip sebelumnya. Gitu. Saya punya buku begini. Tolong terjemahin judulnya. Apa ini?
Oh ya, the world's 16 crucified saviors. Artinya apa? Christianity before Christ, ya. Ada juru selamat yang disalib 16 kan? Iya. 16 juru selamat dunia yang disalib. Iya. Kekristenan sebelum Kristus. Kalau gitu agama Kristen itu agama baru atau agama yang meneruskan agama-agama misteri sebelumnya? Cuman ganti tokoh gitu lah. Tapi masalahnya Kristen nggak bisa lepas dari kitabnya orang Yahudi yang sudah dijadikan bahasa Yunani Septuaginta. Kenapa? Ini untuk mendukung bahwa Kristen itu juga agama monoteis. Ya, karena kan ini monoteis. Ini juga ya ini terjemahannya ini. Cuman terjemahan ini udah ubah-ubah. Supaya dianggap monoteis, Kristen ini dipakai sebagai perjanjian lamanya kitab Kristen. Kalau ini sebut monoteis nggak bisa. Karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau ini monoteis nggak? Monoteis. Seorang bapak gereja namanya Santo Gregory Nyssa di abad 4 mengatakan monoteismenya Yahudi menerima bid'ahnya politeisme Yunani. Yang politeisme ini juga menerima monoteisme Yahudi. Jadi Kristen itu adalah gabungan daripada monoteismenya Yahudi dan politeismenya Yunani, gabungan, sinkretisme. Kalau monoteis digabungin sama politeis jadinya apa? Monopoli. Itu diakui sama Santo Gregory Nyssa abad 4. Saya belum keluarin semua nih. Iya. Kalau keluarin semua bisa sampai pagi nih. Iya nggak apa-apa. Tapi saya udah sebenarnya ya udah beberapa yang baca, ada yang beberapa hal yang baru ketahui sekarang gitu ya. Ya itu bagian dari belajar selama setahun inilah. Gitu. Kalau pembuktian, saya kan bisa membuktikan bahwa di apa yang dirubah-rubah di sini, saya bisa buktikan. Cuman itu memang agak teknis lah, detail lah itu. Ya, mungkin nanti kapan berikutnya boleh, kita bisa datang lagi boleh. Soal ini. Boleh, datang lagi. Gitu. Ya sekarang tinggal bagaimana Regi berani atau tidak mengambil keputusan gitu. Kalau memang Regi mencari Tuhan yang benar, dan tadi kan tanya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang benar itu. Gitu. Semuanya itu ada di Islam. Ya dari semua yang saya pelajari sih ya, kan saya bilang sama Ko Dondi selama setahun ini terutama sih makin sekarang makin getol ya saya lihat video. Sampai video yang 8 jam itu aja saya tonton. Itu kan berapa sesi ya? Berapa sesi itu? Ganti pendeta juga tuh. Habis itu pendeta juga gitu ya. Yang 8 jam itu sempat diberhentikan sebentar karena ada orang datang mau syahadat. Oh. Jadi pendetanya saya suruh tunggu sebentar ada apa gitu. Syahadat dulu, udah selesai syahadat pulang baru lanjutin lagi gitu. Sampai pagi itu udah. Hah? Yang nonton itu yang syahadat. Bukan, ada orang memang datang ke sini untuk syahadat. Jadi saya debat sama pendetanya itu dari malam jam berapa ya? Lupa saya, maghrib kalau nggak salah. Selesainya tuh sampai subuh. Oh gitu. Iya. Soalnya saya kan ngeliat tonton dari pembukaan tuh pagi apa siang kan ya, terus istirahat dulu apa, terus baru mulai kan, habis itu dibagi kan. Iya. Itu Sama, yang 8 jam kan? Yang 8 jam. Itu. Berarti aslinya juga lebih dari 8 jam harusnya. Lebih, karena dari jam 6 sore sampai subuh. Wah. Sampai subuh. Ya itu kan ada dipotong, ada orang syahadat, makan dulu, mungkin itulah. Ada yang 9 jam loh. Jadi ada bapak-bapak datang ke sini, datang pertama diskusi, oke pulang dulu. Datang kedua, begitu lagi. Datang ketiga, sudah agak maju mundur nih. Datang yang ketiga, dia bilang sudah mau syahadat. Terus datang keempat, bilangnya mau syahadat, tapi nggak jadi lagi. Belajar lagi tentang Islam, masih mikir lagi tentang anaknya gitu. Akhirnya baru datang yang kelima, baru dia syahadat. Total videonya saya gabungin 9 jam. Pegel nggak tuh nontonnya? Iya. Banyak yang begitu. Iya, makanya kalau saya udah mencoba belajar lah selama setahun ini gitu ya. Karena apa? Saya termasuk orang yang saya nggak percaya sepenuhnya lah. Kayak dalam satu ada apa? Saya harus cari dulu sumbernya. Saya harus cari dulu. Nah, apa yang saya mungkin nggak punya, makanya saya kesini. Iya, betul. Karena Ko Dondi pasti punya ini buku yang bisa ditunjukin ke saya lah terkait ini beberapa hal gitu dan. Iya.
Kenapa saya harus beli? Supaya saya tidak mau dianggap asumsi. Iya. Saya harus bisa menunjukkan buktinya gitu. Makanya kalau saya dapat sama pendeta, contoh di hotel itu, saya bawanya 2 koper yang lebih gede dari ini. Segini banyak coba. Oh iya sih. Itu bawa semua itu kok. Ya walaupun nggak semua, tapi banyak yang harus saya bawa. Sampai saya beli buku Concordan coba. Sampai saya beli buku sejarah coba. Sejarah Romawi nih saya beli. Untuk apa? Untuk membuktikan kesalahan di dalam Bible. Iya. Oke, jadi alhamdulillah kalau Regi sudah mengambil keputusan untuk menjadi Muslim, nanti kita tinggal lakukan prosesi syahadat sambil menunggu surat-surat yang lagi disiapin nih. Oh ini udah. Oh, Ada pulpen nggak? Ada. oh ini pulpen. Tolong dibaca dulu. Kira-kira kalau ada yang mau dikoreksi kasih tahu saya. Alhamdulillah. Baik kalau gitu tidak ada lagi yang menghalangi Regi untuk bersyahadat. Kita berjabat tangan. Ya. Regi ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan Ya. dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Regi sudah Muslim. Ya, Regi saudara saya yang baru. Semoga